segmen blind date di mana aku seorang sad boy yang akan diberikan blind date, dicariin cewek sama teman-teman. So bagaimana kelanjutannya? Saksikan terus Maniton season 2 ini sampai selesai. Ini suaraku udah habis untuk ngomong, jadi aku nggak tahu bakal kayak gimana aku ngomong sama cewek-cewek ini. Dan terakhir aku ngedate itu adalah bulan Juni Juni 2024. Aku nggak tahu, ini nggak kenal sama orang-orangnya seperti bagaimana. Datang kenalan dulu. Oh iya, Rama. Miko. Oh. Deg-degan saya. Ya nggak apa-apa, nafas dulu. Miko, tarik nafas. aku deg-degan karena udah lama banget nggak ngobrol sama cewek kayak gini. Oke. Jujur, Berapa lama tuh lamanya? kapan terakhir ya? Bulan Juni tahun lalu. Oh, tahun lalu? Iya. Udah hampir setahun dong ya? Iya, bisa dibilang hampir setahun. Kesibukannya kakak apa nih sekarang? Kuliah sih. Kuliah. Berarti kuliah S1. Iya, kuliah S1. Lagi skripsi. Skripsi, semangat. Makasih. Iya. Kak siapa tadi namanya? Rama. Kak Rama. Maaf suaranya nggak bilang sakit. karena streamnya udah mulai dari 2 hari yang lalu, jadi terus ngobrol Habis suara ya. supaya habis gitu. Terus kakak punya kriteria nggak untuk cowok sendiri gitu? Kriteria karena ini sih yang pertama seagama, seiman. Iya. Betul, kakak agamanya apa? Oh, Kristen. Oh, nggak masuk. Ya, tapi nggak apa-apa. Kan siapa tahu beda agama. Aku Hindu. Oh, oke. Ya sih, kriteria yang pertama Pasti seagama. seagama ya, karena kan kalau nggak seagama tuh kayak susah. yang- Ada tembok. Benar, kayak Itu bisa susah. dibilang Kak. Oh iya. Iya. Soalnya aku pengalaman itu sih beda agama gitu, jadi kayak nggak mau mengulangi kesalahan yang Kesalahan yang sama. Benar. Pernah juga saya beda agama. Oh, berarti universal ya pengalamannya. Iya, banyak lumayan gitu. Kakak sendiri berarti emang harus seagama sama apa lagi? Sisanya harusnya bisa nyambung sih. Bisa nyambung untuk obrolan ya terutama. Karena kan nanti kalau misalnya kita sudah sama pasangan masing-masing itu beneran emang sama pasangan masing-masing terus ngobrolnya gitu. Benar, soalnya kan kalau kalau hubungan, kalau kan kita kan bakal banyak komunikasi ya, kalau nggak nyambung kan nggak enak gitu, pasti banyak cekcoknya gitu. Iya, biasa kan marah-marahan tuh kan pasti. Benar. Namanya hubungan antar manusia kan memang selalu merepotkan gitu. Benar. Hubungan antar manusia memang merepotkan. Benar. Terus ada kriteria lain nggak selain harus mapan atau gimana gitu? Kan zaman sekarang lumayan ya standar-standar cewek-cewek TikTok gitu. Bener kan? Waduh. Kalau mapan kan relatif ya, tapi at least kalau misalnya orang kalau mau pacaran kan harusnya punya kerja ya, gitu ya. At least ada pekerjaan, bisa berdiri di kaki sendiri lah kasarannya gitu. Betul. Dan bisa dibilang harus berpenghasilan lah ya. Sebagai cowok juga memang harus menafkahi ceweknya gitu. Benar, iya. Maksudnya kan kalau mapan kan mungkin ada yang cewek matok gitu ya. Cuma kan kalau aku pribadi kayak relatif, kalau soalnya juga misalnya gini, mau matok berapa gitu pendapatan juga, kalau misalnya cowoknya juga siapa tahu masih nafkahin keluarganya atau gimana kan juga. Kan itu kan sering berjalan waktu bisa-bisa Benar. saling mengenal lah Benar, backgroundnya gimana. Tapi kalau kakak sendiri, kakak tuh orangnya yang emang maksain si cowok ini buat mapan dulu baru bisa sama kakaknya, atau emang berani dari nol gitu untuk menjalin relationship-nya? Kalau aku pribadi, nolnya orang kan beda-beda ya. At least kalau misalnya nol pun nggak beda jauh dari aku gitu. Jadi kalaupun misalnya harus yang nggak dari nol, gimana ya bahasanya? Soalnya aku pengalaman pribadi sih pernah nemenin kayak dari nol, terus ujung-ujungnya kayak. Oh, berarti harus setara lah ya? Iya. Maksudnya nggak yang di bawah aku juga, at least setara atau enggak mungkin di atas gitu. Soalnya kadang tuh, maksudnya orang-orang kan bingung juga ya definisi dari nol tuh gimana, definisi mapan tuh gimana. Kalau menurut aku tuh relatif sih, selagi masih bisa dikomunikasikan, semua ngalir sih. Betul.
banyak insight ya saya dapatkan di hari ini. Udah lama banget, beneran lama nggak keluar sama cewek, jadi kadang-kadang agak sedikit gugup gitu. Wajar. Berarti udah jomblonya setahun. Nggak setahun sih kalau jomblo. Ini Complicated nih berarti. ya bisa di-spill tuh 5 tahunan lah. Ya, keseringan HTS. Zaman sekarang kan beneran HTS. Banyak banget kan HTS. Istilahnya HTS. Hubungan tanpa status, di ghosting lah, inilah itulah. Pengalaman banget ya berarti. Iya, pengalaman ditinggalin sih. Aduh. Berarti HTS-nya terakhir setahun dong. Enggak juga. Enggak, sebulan doang sih. Oh. Berarti yang setahun tuh apa tuh definisinya? Definisinya keluarnya terakhir keluar tuh. Oke. Terus ya kan aku lupa topik tadi. Aduh. Terus kalau kakak sendiri itu ada nggak gini, tak misalnya kalau cowok buat kesalahan misalnya selingkuh sekali, apa kakak langsung cut atau memberikan kesempatan? Soalnya kan zaman sekarang kan hal itu bisa mungkin terjadi kan ke setiap pasangan gitu. Benar. Kalau aku pribadi langsung cut sih. Langsung cut. Karena kayak udah kelihatan polanya gitu loh orang kalau selingkuh. Maksudnya selingkuh itu nggak bisa yang tiba-tiba nggak sengaja, pasti sudah ada rencana gitu. Jadi kayak kalau udah ketahuan selingkuh mending nggak usah dilanjutin. Bener-bener kayak apa namanya, udah sekali ya udah gitu. Benar. Daripada dilanjutin lagi, dimaafin terus ngulang-ngulang ya. Karena Pernah. Iya pernah. Sama pernah juga sih. Jadi belajar dari pengalaman, maksudnya bukan berarti maafin itu apa ya, langsung maksudnya cut off itu bukan berarti nggak sayang ya, cuma lebih kepada menghargai diri sendiri. Bener. Diri sendiri di atas orang lain tuh, itu penting sih menurutku juga. Saya kalau kita maafin orang yang selingkuh kan berarti kita kan nggak menghargai diri sendiri ya, kayak ninjak diri sendiri gitu. Kita rasanya tuh di apa ya, dijadiin keset gitu, kita Bener. maafin, kita maafinnya tuh ngemis lagi, wah jelek banget rasanya. Nggak ada harga diri lah malah kalau jatuhnya kalau kita maafin. Mengemis cinta tuh nggak baik sih menurutku. Ya maksudnya kalau udah saling sayang harusnya nggak nggak usah ngemis. Bener. kayak gitu. Kalau saling sayang tuh nggak mungkin lah sampai ngemis cinta, sampai diselingkuhin lah atau gimana lah gitu. Istilahnya kalau udah saling sayang nggak ada ngemis sih, pasti udah kesadaran masing-masing. Kalau kakak biasa paling lama itu pacaran berapa tahun? Terakhir, aduh lama banget sih itu, terakhir 5 tahun lebih. 5 tahunan? Berarti tipe orang yang emang suka hubungan lama apa gimana? Maksudnya kan nggak ada yang pengen hubungannya sebentar gitu loh, cuma ternyata. Tapi kan biasanya ada kak yang emang pingin cuma main-main gitu. Enggak, aku kalau misalnya sekalinya pacaran pasti berharapnya bisa sampai ke yang serius gitu. Jadi sekalinya pacaran pasti lama. Terus kalaupun semisalnya putus ya berarti ya nggak ada istilah balikan lagi sih. Iya. Oke. Apa lagi ya? Kalau kakak tuh nilai orang tuh kalau first date tuh dari apanya? Dari ini sih langsung perlakuannya dia kayak gimana. Oh iya, ini gantian aku deh yang nanya. Kalau menurut kakak itu first date itu wajib split bill apa enggak sih? Kalau menurutku itu, kalau pribadi ya, enggak masalah. aku nggak suka sih split bill kalau first date. Kenapa tuh? Karena kan kita sebagai cowok itu benar-benar kita yang ngajak, kita yang ingin keluar. Kalau emang punya intensitas untuk ke jenjang yang lebih atau ke pacaran lah ya, kita harus ada modal dulu gitu loh. Kalau emang nggak ada modal itu nggak usah pacaran sih menurutku. Benar gitu. Iya. Jadi menurutku nggak split bill. Enggak ya. Ya aku yang mungkin jadi first impression itu juga sih yang split bill itu, soalnya maksudnya gimana ya, kan orang ngajak first date itu kan pasti intensinya buat pacaran kan. Maksudnya kalau dari intensi pacaran aja udah 50-50 jadinya kayak berarti dia nggak terlalu interest gitu sama kita gitu sih. Aku tipe orang yang suka langsung ngebayarin cewek. Soalnya apa ya, kan itu lagi kontroversial tuh. Iya, itu kontroversial banget antara split bill dan enggak. Tapi kalau pribadiku enggak. Ngapain laki split bill karena kita yang ngajak duluan. Benar.
Soalnya ya itu kan tadi kan kakak sempat bilang itu standar TikTok gitu. Ya ada Betul. juga sih yang bilang kayak maksudnya wajib split bill atau apa di first date lain-lain gitu sih. Kalau kakak sendiri pernah ada cowok kayak gitu? Enggak sih, so Enggak far ya? enggak. So far enggak ya? Walaupun split bill berarti kan itu udah the last time aku lihat dia, berarti udah nggak lanjut lagi gitu. Langsung ilfil nggak sih? Iya langsung ilfil, soalnya kan kayak gimana ya, kan ngedate bukan kayak main sama temen gitu lah kan. Mungkin kalau main sama temen walaupun temennya lawan jenis atau apa, udah tahu ini temen, oke lah patung-patungan gitu. Tapi kalau intensinya first date kan berarti harusnya Ya alhamdulillah. benar, Gitu. inisiatif lah. Inisiatif. Benar. Nah ini juga ada kan perdebatan itu kak. Kalau menurut kakak effort cowok tuh kakak nilai dari apa? Effort itu, nah itu apa ya, masih banyak perdebatan kan. Maksudnya orang-orang tuh banyak yang bilang effort tuh harus dari materi, harus dari ini. Jujur kalau materi pasti nggak bohong sih. Maksudnya kayak kan nggak bisa cuma modal ngomong doang kan. Tapi menurut aku pribadi tuh effort tuh kayak misalnya udah dia jujur, komitmen, harus apa ya. Kayak aku tuh suka tipe cowok yang kayak dia sudah tahu kalau jadi cowok tuh harus gimana, nggak perlu didikte gitu loh. Itu kalau menurut aku itu udah effort sih. Berarti kalau kakak tuh suka cowok yang memang bisa banyak pengetahuannya gitu lah ya? Yang bisa diandalin lah gitu. Itu udah menurut aku pribadi udah effort. Untuk sisa-sisanya bisa nyusul lah. Cuma maksud kan ada orang yang kayak bilangnya mungkin yang sampai cowok harus nafkahin atau apa. Aku sih nggak sampai sana. Cuma kan maksudnya nggak bisa pakai modal omong juga gitu ya. At least apa kek gitu. Show something yang memang bener kalau punya intensitas untuk kepacaran. Show itulah. Iya maksudnya apa? Buktinya tuh Bukti, apa? buktinya. Buktinya. Soalnya aku sempet punya kesalahan lah dikit di masa lalu gitu. Aku nggak nganter dia pulang, jadi kayaknya gara-gara itu deh aku Ngerasa nggak di effort ya. Kadang tuh kayak gitu tuh masih bisa dikompromi gitu. Maksudnya diantar pulang itu dia naik motornya beda gitu. Motornya beda nggak aku ikutin gitu. Oh iya nggak di iya Jadi sih. mungkin tuh kayak menurutku kayak ini aku yang salah nih. Kayak gara-gara itu deh aku nggak jadi bisa sama dia gitu. Yang bisa jadi sih. Ya itu Ini kok saya malah curhat di sini. Sorry ya. nggak apa-apa, nambah-nambah insight juga. Iya mungkin itu sih kayak misalnya itu kan juga bagian dari effort kan. Mungkin cewek mikirnya ini si cowoknya nggak ada Dia inisiatif dong nganter pulang lah gitu. Kan maksudnya bahasa cewek sama cowok kan beda ya. Males kode-kode dan ngelihat kayak nggak diantar atau apa, berarti nggak interest mungkin di pikiran ceweknya. Bagus sekali. Banyak banget aku dapet. Ya bisa ngobrol lagi sama cewek tuh. Aku suka ngobrol. Terus sekarang kan ada cowok green flag, cowok red flag. Ya. Dari kakak sendiri cowok yang green flag tuh kayak gimana? Nah kan ada orang tuh nuntut misalnya pasangannya green flag, tapi kan harus berkaca nih. Jadi kalau menurut aku pribadi itu biasanya kalau buat measure atau mengukur orang tuh green flag apa red flagnya, aku lihat dari diri aku sendiri. Misalnya nih, biasanya kalau di cewek-cewek itu lihat followingnya. Nah kakak nih salah satu orang yang kalau ngeliat Instagram tuh kalau posternya 0 baru gini suka apa, kalau postingannya banyak itu ilfil. Iya, itu bisa jadi pertimbangan untuk cewek-cewek. Aku pribadi tergantung postingannya apa dulu gitu, terus followingnya apa dulu. Kadang sebenarnya nggak red flag banget kalau misalnya followingnya banyak atau apa, tapi kan biasanya apa yang di follow itu kan kualitasnya dia gitulah kasarannya. Misalnya aku pribadi nggak ada kayak follow misalnya artis-artis cowok yang gimana-gimana, jadi aku kan expect pasanganku untuk seperti itu. Jadi gitu sih red flag green flagnya. Nah kalau kakak, aku kan Wata ya, fans JKT48 ya. Siapa nih Oshinya? Kok tahu Oshi ini? Aku kan saya bilang Wata ya. Kalau kakak itu gimana, maksudnya gimana ya bilangnya? Akan red flag apa gimana gitu kalau lihat Wata gitu? Kalau dari looks kan emang nggak Wata banget ya. Tapi kalau setelah tahu orangnya itu Wata, kakak tuh kayak gimana?
selagi apa ya, maksudnya kan ada orang yang mungkin misalnya istilahnya kan fangirling, fanboy kayak gitu-gitu. Kalau yang nggak terlalu dijadiin pusat dunianya sih nggak masalah ya. Yang gitu. ngerti real life-nya apa gitu. Bener. Terus semisalkan kayak udah punya pasangan nggak banding-bandingin, kan mungkin siapa tahu ada yang kayak mungkin punya OC-nya terus ternyata OC-nya dibanding-bandingin sama pasangannya. Nah itu salah tuh. Nah ya kan bisa jadi red flag kayak gitu. Red flag sih. Bener. Berarti nggak semuanya ya, tergantung orangnya ya. Iya, tergantung ininya juga. Kalaupun misalnya kayak ada orang yang nggak nerima, misalnya pasangannya mungkin ngefangirling atau ngefanboy, berarti bukan berarti red flag juga, mungkin memang nggak sampai situ gitu loh pengertiannya gitu. Makasih ya Kak. Thank you insight-nya. Terima kasih juga. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Kasih saya nafas dulu sebentar. Kasih saya nafas sebentar. Mau lagi. Kita tunggu minumannya datang dulu baru kita lanjut ke yang kedua. Dem, Pan, ingetin. Punya kucu. Ini bagaimana guys? Apakah keren yang tadi yang pertama? Weh. Keren. Thank you guys. Itu yang pertama ya kakaknya. Ini segmen paling mendebarkan sih, karena bisa dibilang aku jarang sama cewek. Konsultasi masalah cinta. Ada berapa blind date? Ada 3 sementara ini. 3 blind date guys. Kedinginan nih guys, ini agak gemeter dikit. Bisa dibilang aku dapat banyak insight dari ngobrol tentang percintaan juga. Karena kan nggak semua orang jago ya masalah ini ya. Apalagi kalau kita yang udah lama nggak ngedeketin cewek itu, udah pasti kesusahan untuk deketin cewek lagi. Gitu. Sini nunggu tiba aja. Lebih ke curhat sih tadi jadi wow, ini curhat sih. Oh, gue dibilang curhat kocak, nggak ada curhat kocak. Lebih ke konseling lagi. Dah. Jadi yang kedua akan datang sebentar lagi guys. Ya. Ini aku nggak bisa diganti sama orang lain ya. Ini nggak bisa diganti sama orang lain ya. Oke, next. Kok jadi ceweknya nggak berani ngeliat saya? Emang saya seserem itu ya? Enggak, lu nakutin buat gua. Halo Kak, selamat datang. Siapa namanya? Bilkis. Ya, Rama. Oh, Rama. Salam kenal ya Kak Bilkis. Iya. Ya, jadi seperti tadi lah sebenarnya. Cuma aku kayak kakaknya udah emang dari Bali apa gimana? Enggak, aku dari Jawa. Dari Jawa. Terus ke Bali merantau berarti ya? Iya. Nah, ngomongin soal cowok nih, kita langsung aja. Oke. Kalau kakak tuh ngelihat cowok wota tuh gimana? Aku kan wota nih, JKT48 bisa dibilang kan.
kalau kakak misal punya pasangan fans JKT48 itu pas lagi ngegebet itu bakal misalnya interest, Oke. apakah bakal dilanjut atau enggak? Enggak sih. Enggak ya? Mana gue Sagittarius. Kalau Sagittarius itu emang gimana? Penuh tantangan kan. Kalau Iya. interest cuma gitu-gitu doang monoton gue nggak suka. Kayak gue tuh suka sama orang harus tipe. Harus yang tipe banget Iya, ya. Harus sih kalau kata aku. Berarti nggak berarti egonya tinggi nih ya Sagittarius nih. Oh, tinggi sekali. Tinggi sekali egonya. Iya, sangat tinggi ya. Tinggi banget. Terus Terus- orangnya kecil tuh egonya tinggi, harus tinggi. Kedepan kan ego. Iya bener. Iya. Tapi kalau kita nggak nurunin ego kadang kan nggak gini, nggak dapet yang sesuai nggak sih? Ya nggak apa-apa. Kan kita bisa berdoa sama Tuhan. Iya. Kan minta dong. Apa Minta yang kita terbaik mau. tetap ya. Iya. Cuma kalau dapetnya ini ya udah daripada kita ngelanjutin hubungan yang gitu-gitu aja, aja. ya mending nggak usah. Terus kalau kakak sendiri punya kriteria nggak cowok red flag? Cowok red flag. Kalau cowok red flag menurut kakak tuh gimana? Oh menurut aku Iya. ya nggak worth it dong, nggak banget dong. Hmm, Kayak cowok kan gimana ya? Kalau menurut gue sih ya, cowok tuh harus yang jangan red flag lah, maksudnya kayak tahu diri tau gak sih? red flag tuh definisinya menurut kakak tuh gimana? Menurut gue Banyak tuh banget lagi, banyak. banyak sih menurut aku. Apa salah satunya? Salah Salah satu, salah dua, salah tiga deh. kayak, Kalau salah 4 nggak dapet nilai. kayak cowok yang suka flexing gitu Oh. loh. Seharusnya kan nggak usah di flexing kan. Cowok tuh yang dilihat tuh dari action, Effort. effort, ya. Kalau cuma ngomong-ngomong doang, ya kita juga bisa ngomong-ngomong doang. Betul. Menurut aku gitu sih. Kalau soal cowok kayak ngebahas cowok tuh nggak ada habisnya nggak sih? Iya, ngebahas cewek juga bagi cowok nggak ada habisnya juga. Katanya kayak menurut gue tuh cowok sama cewek tuh kayak persaingan sih. Iya. Sama-sama ada yang ingin menang di antara kedua ini. Iya. Cowok atau cewek. Tapi kadang-kadang kalau kakak tuh suka cowok yang ngalah-ngalah gitu apa? Yang ingin menang di dalam. Kan gue Sagittarius ya, jadi gue yang ngatur. Oh. Nggak boleh berarti cowok menang gitu. Boleh, dalam hal apa dulu? Hmm. Kan banyak pilihan. Jadi nggak yang apa ya dibilangnya? Kalau salah masalah gitu. Iya dong, masa salah harus mengakui benar? Siapa tahu kan cewek tuh kan kadang-kadang kita bilang cewek selalu benar gitu. Oh emang iya? Ya. Of course, cewek emang selalu benar. Iya nggak sih? Tapi kalau cewek selingkuh kan salah. Ya beda konteks Oh, beda dong. konteks, iya, Kalau iya. selingkuh itu kan udah menyangkut. Nah kalau emang- kakak sendiri lihat pasangan selingkuh itu langsung cut apa bisa memaafkan itu? Apa pernah melakukan memaafin cowoknya gitu? Aduh, ini semua nggak ada yang lihat gue ya. Misalnya kalau gue ya, Heeh. tergantung sih Tergantung cowoknya ya. gimana. Contoh nih dalam hubungannya kayak udah Iya. bosen, ya kan gue nggak bisa kan. Kalau emang cowoknya terbuka untuk gue ngomong kayak gue bosen sama lu, kayak hubungan kita gini-gini aja gitu, bisa nggak diperbaikin? Kalau emang dia yang nggak mau ya udah paling gue selingkuh. Kalau dia selingkuh ya udah putusnya ya karena itu mungkin. Oke. seru. Kayak berarti kalau udah bosen gini Bicarain. bicarain lah ya. Oh, jangan udah langsung bosen diem. Kecuali emang nggak bisa dibicarain mungkin ya. Apalagi gue Sagittarius ya, kayak zodiak mulu yang dibahas. Iya. Aku Cancer. Oh, Iya. enggak, kita beda elemen. Iya makanya kayak Kayak kita nggak cocok deh. iya betul. Mm-mm. Soalnya aku pernah juga deketin Sagittarius nggak cocok juga. Iya. Kan api, faktor gue kan api ya, lu Cancer. Air kemarin tuh Sagittarius menyatu. bikin gak move on sih. Iya, itu Iya, benar. Sagittarius bikin gak move on sih. Karena anak itu friendly, tapi dia tuh nggak bisa kayak yang serius. Iya. Tapi bisa serius. Bapernya bisa serius. Habis Ya itu tergantung hilang. Ya. tergantung cowoknya. Dia bisa ngebawa nggak nih Sagittarius ke hubungan yang dia mau. Kalau nggak mau ya Sagittarius yang mimpin. Ya udah lu ngikutin gua, nggak bakal terjadi apa-apa. Kayak cuma main, gak ada keseriusan. Betul. Wow, zodiak memang susah ditebak guys. Apa lagi ya? Aku gugup banget. Sebenarnya seru banget
ngobrolin Sagittarius dan lain-lain tadi. Cuma nggak tahu ya, aku gemeter guys, terlalu excited sedikit. Jadi sekarang gue mau nanya. Ya boleh. Jadi menurut lu nih kalau mau ngedapetin Iya. cewek gitu, lu bisa lihat zodiak nggak sih? Aku sih awal-awal enggak ya. Enggak. Kecuali emang udah ya kadang deket-deket banget udah habis topik mungkin ya baru kita ngobrolin itu gitu. Kalau di awal pasti ya ngobrolinnya apa pekerjaan dan lain-lain, dan intinya biar bisa kedekatan itu lah, bikin kedekatan itulah dulu. Tapi jujur kadang-kadang itu bisa terjadi, aku lihat zodiak atau enggaknya. Tapi lu percaya nggak sih dari zodiaknya lu bisa tahu sifatnya? Kadang itu benar, kadang itu enggak. Jadi lebih banyak mananya? Kalau aku sih baca zodiak mirip ya sama diriku ya. Tapi kalau aku lihat orang lain, zodiaknya dia Scorpio misalnya. Tapi kok nggak kayak Scorpio gitu. Jadi bisa dibilang itu kadang benar kadang enggak sih menurutku. Dan itu Relatif sih menurutku kalau zodiak. Berarti kakak emang zodiak banget ya? iya, gue kalau ngeliat cowok tuh dari bintangnya Bintang dulu. horoskop. Nah, terus dari sionya, ini cocok nggak nih sio gua sama dia? Oh gitu. kakak kelahiran tahun berapa? Aku 2001. sio Oh sama aku 2001 ulang. juga aku. Ya kita kan sekarang Iya. sio kita, keberuntungan di kita. Amin, Astagfirullah. Harusnya ya, Iya, harusnya. 2025 tuh Semoga punya 2025 ini. kita. Terus kalau kakak tuh mandang fisik nggak kalau untuk cowok? Kayak aku punya 2 prinsip deh. Kalau untuk pacaran, iya, fisik, kriteria. Tapi kalau jodoh ya udah. Oh gitu, berarti berserah. Kalau jodoh, yang penting Berserah dia bagaimana? profit ke gua, dia tanggung jawab sama gua, terus kayak ya emang dia cocok untuk dijadiin pemimpin. Kalau pacar, ya udah, pacar kan main ego. Iya. Pacar kan nggak tentu jadi Belum tentu jadi ini. jodoh juga Jodoh. kan. Gitu sih. Kalau Jadi- pacar gue nuntut, tapi kalau jodoh ya udah. nggak Kalau udah bisa. nikah ya udah Ya gitu. udah. Yang penting tanggung jawab, profit. Kena serangan jantung lama-lama kayak gini. Tapi jujur, aku bisa dibilang orang yang nggak terlalu dominan kalau soal wanita ya. Berarti mengalah. Kalah gitu, seringan ngalah sama cewek. Kenapa? Tahu aku Katanya cowok tuh butuh didengar kan. Iya. Kenapa nggak banyak bicara? Aku kayak banyak bicara deh. Iya. Nggak, Kenapa? ngalahnya tuh dalam konteks untuk biar dia senang gitu loh. Nggak bisa dong. Kamu berarti nggak jadi diri kamu sendiri di dalam hubungan. Iya, kadang-kadang tuh Kamu kayak jadi gitu. orang lain. Kadang-kadang tuh kayak gitu. Ya itu ngebuat hubungan lu cepat berakhir. Makanya itu yang bikin, itu yang masih belum aku bisa kontrol gitu. Biar gak ada sifat ngalahnya itu terlalu banyak. Kadang seringan ngalah. Emang jelek jadi Cancer. Ih, Cancer sih. Cancer sih Ya ya. udah ada main airnya kan tenang kayak gitu ya udah. Let it flow juga isinya Cancer. Kakak paling lama pacaran berapa tahun? Pacaran. Pacaran 5 tahun paling 5 lama. tahun. Tapi itu nggak yang intens ya, Oh. kayak putus nyambung gitu. Berarti tipenya pacaran lama tapi kalau udah bosan bilang gitu. Ya bukan bosen ya, contohnya kayak dia nih sibuk sama dunia dia gitu kan, dia nggak ada waktu buat gua gitu kan. Itu kayak gue mulai kayak nggak asik. Oh kayak berarti emang harus diprioritaskan kan? Iya iya dong, namanya cewek. Pertanyaan gimana sih? Ya kadang kan kita cowok lagi jenuh-jenuh banget pingin sama temen gitu. Loh, itu nggak masalah banget. nggak masalah. Cuma kayak lu sibuknya ini bener-bener yang kayak gimana ya? Kayak nggak bisa diwakilkan gitu loh. Ngomong aja kayak nggak bisa ngomong gitu loh. Nyampe selesai tuh baru ngomong, itu kan salah. Kayak Harusnya kayak nggak ngabarin gitu iya. ya. Kalau dari pas ngedeketin gitu, misalnya pas
pas lagi pendekatan itu kayak gitu gimana menurut kakak sendiri? Iya. Kita lagi deketan nih, tapi pas di fase itu aku lagi sibuk gimana dan nggak ngabarin, itu ilfil apa gimana? Nggak bisa ngomong tah, kok nggak bisa gitu. Masa cewek harus ngertiin? Sibuk. Ya kan ngomong dulu kayak aku mau kerja gitu kan bisa gitu loh. Kayak jangan tiba-tiba malamnya kayak sorry ya kerjaanku banyak. Ya kan gue nggak tahu lo kerja apa enggak, tiba-tiba malam gue capek. Kayak hubungan apa? Itu hubungan nggak Terus sehat. tidur Ya udah. tanpa kabar itu nggak sehat ya. Yaudah kamu deh gimana? Pasti kamu punya cewek ya kan? PDKT, seharian ngilang terus malamnya kayak aduh aku capek banget ngeluh. Ya emang lu capek apa Iya seharian? nggak ada ngabarin. Emang dukun bisa nebak kegiatan lu apa? Benar. Ya udah, semua Kayak- tuh harus dibicarakan, nggak Semua bisa. harus diobrolin lah semuanya. Iya, hal kecil pun kalau bisa diobrolin. Kalau emang masih bisa dikabarin gitu. Gitu kan? Kayak nggak mungkin deh nggak bisa ngabarin 24 jam masih megang HP dong. Nggak ada alasan untuk enggak. Iya. Kayak nggak punya kuota kalau pakai wifi. Benar. Nggak ada wifi bisa hotspot temen. Iya. Hotspot lagi ngomongnya. Pot. Berarti ketika udah ada hubungan memang harus diprioritasin dan memang harus saling kabaran lah gitu. Iya, kan menjalin hubungan itu bukan satu orang. tapi 2 orang. Kalau nggak tahu cocoknya, ya kita cari kecocokannya di mana. Kalau sama-sama kurang, jangan lihat kurangnya, kita cari kelebihan. Karena hubungan tuh saling Saling melengkapi. enggak juga dong. Melengkapi nggak sih? Saling apa ya? Kayak aku Nge-provide merasa gue merasa beruntung punya lu harus Lu merasa beruntung beruntung punya punya gue. gue. Jangan Setara tinggi, lah, harus ya setara. setara. Hmm. Setara ya, harus setara. Setara biar gue nggak gitu. biar nggak ada jomplang kayak tadi yang kakak bilang kalau aku sering ngalah gitu. Nah itu nggak baik sih buat hubungan. Menurut Sagittarius nggak Iya. boleh. Menurut Cancer itu nggak baik juga. Iya, kan Kasih ya, nggak Kak. sama. Iya. Keren. Oke. Keren guys. Damn. L for Rama guys. L for me. kakaknya counter parah guys. Cowok kali ini kalah guys. Drama God atau jadi guy person nggak ada jadi homo gitu ya, anjing. Tidak seperti God yang kau kenal. Kalian kan tahu kalau aku tuh kayak gini anjir. Aku udah bilang guys, kalau aku sama cewek tuh pasti gugup guys. Nggak bisa yang langsung bener-bener yang dar gitu loh. Nggak bisa yang aku bener-bener harus apa ya dibilangnya ya. Aku emang kayak gini guys orangnya. Sabar gitu. Untuk yang ini L namanya. Iya guys, nggak apa-apa guys. No, kangen cok. Emang cok Sagittarius tidak bisa ditebak. Sagittarius memang tidak bisa ditebak guys. Memang Sagittarius itu adalah show yang sangat-sangat misterius. Aku udah lama nggak bisa move on sama Sagittarius yang satu itu. Iya. Gak apa-apa King, kamu kurang pengalaman, masih bisa improve next. Ini serem anjing. Ini serem Jok. Serem banget apa namanya, segmen terseram dalam hidup saya ya. Ya next bisa. Tapi kakaknya semua cantik guys, semua nggak ada yang. Aku kira mereka tuh bakal nyariin aku tuh yang kayak mutan gitu loh, diajak ngedate sumpah. Aku tuh kira mereka tuh ngajak mutan ngedate. Ternyata semuanya cakep.
semua cantik-cantik guys, nggak ada yang jelek sih. Thank you teman-teman Manifest, thank you Manito. Jadi ini akan the last one guys. The last one guys untuk kali ini. Ini oke, mari kita lihat. Hah? Silakan duduk. Siapa namanya? Lady. Lady ya. Lady. Salam kenal, aku Rama. Iya. Kakaknya emang dari Bali. Enggak, dari Bandung. Dari Bandung, orang Bandung ya. Terus berarti kesibukan sekarang kuliah apa gimana? Pengacara. Serius? Pengangguran. Banyak acara. Pengangguran banyak aja. Sama. Masa? Iya. Ini kan pengangguran banyak acara buat kayak gini-gini. Oh. Iya. Tapi kan ada kesibukan. Ada kesibukan. Kalau aku nggak ada. Alhamdulillah. Tapi kakaknya sendiri udah lama tinggal di Bali berarti ya? Enggak sih, setengah tahun. Setengah tahun udah di Bali. Berarti udah ngapain aja tuh setengah tahun di Bali? Main Udah, aja. udah jalan-jalan kemana aja? Banyak. Kemana aja tuh? Spesifik. Kintamani apa? Kintamani, ke Ubud, banyak. Udah pernah main ke Jemberannya belum? Belum. Oh belum, berarti ya nggak usah ya, jauh. Kakaknya orang sana. Aku orang sana, jauh banget dari Asli sini. Bali jadi. Jadi asli Bali. Oke. Kakaknya beragama Muslim pasti. Iya, Dari Bandung soalnya kan. benar. Dari Bandung jadi kelihatan. Terus kalau kakak sendiri paling lama berapa tahun pacaran? Aku nggak pernah lama sih. Biasanya cepet-cepet gitu apa gimana? Iya. Tipenya berarti yang emang kalau udah nggak cocok tuh Udah. cut gitu ya. Jangan gugup kak, tenang. Malu. Kenapa malu? Aku nggak serem kak. Terus biasanya kalau kakak di Bali itu makanan favorit yang udah kakak coba apa? Apa ya? Babi guling? Enggak dong. Iya, enggak. Enggak dong. Betutu udah pernah coba betutu? Belum. Coba kak. Nanti. Itu enak betutu. Bukan babi kan? Bukan, betutu itu ayam. Oh, ini ayam betutu ya? Ayam betutu. Jadi bukan pork lah. Terus favoritnya tuh di Bali makan apa? Kan Makan apa ya? gacuan, mixu atau KFC, McD yang paling sering dikunjungin kalau lagi keluar ya. Sushi ya kali. Sushi ya. Oh. Soalnya berarti sushi. Cowok tuh biasanya juga kalau ke tempat sushi tuh berarti dia sama cewek Iya, biasanya. benar. Aku soalnya gitu. Oh. Kalau Tapi nggak emang iya sih. kalau nggak diajak sama si cewek pasti nggak Nggak. ke tempat sushi. Biasanya kemana dong? Paling aku kalau cowok mah cari makan yang 10.000 yang murah-murah, irit lah untuk diri sendiri gitu. Iya. Kalau sama cewek mah Baru. iya jor-joran gitu. Terus kalau kakak nih, aku mau nanya nih, kalau first date di bioskop itu red flag apa enggak? Menurut aku sih ya. Iya. Enggak sih, biasa aja. Biasa aja. Ya tapi tergantung cowoknya juga sih. Kan kadang cowok ada yang jahil juga kan, yang mau pegang-pegang baru jahil. Harusnya nggak boleh. Tapi kan tergantung ceweknya juga kan. Apa emang? Kalau ceweknya kedinginan pingin dipegang kan, kan Kan biasa ada ada cara lain, nggak harus dipegang. Iya sih, juga. Iya. Berarti itu tergantung orangnya. Iya benar. Flag atau enggak. First date bioskop ternyata tidak se-red flag itu guys, tergantung ceweknya. Benar. Kalau kakak sendiri, menurut kakak cowok yang red flag itu gimana? Kayaknya jawaban cewek-cewek sama deh, flexing. Flexing ya? Ternyata juga tiga-tiganya udah bilang flexing juga. Benar. Pamer-pamer harta Iya. dia di Padahal story aslinya sosmed. biasa aja gitu. Pamer jedak-jeduk saldo di sosmed gitu kayak red flag banget menurut kakak berarti. Ya kalau saldonya banyak sih oke aja. Iya, oke. Kalau saldonya masih puluhan masih apa? Benar. Terus kalau kakaknya sendiri ada kriteria nggak untuk cowoknya kakak ke depan? Apa ya? Kalau aku sih sebenarnya cowok yang gimana aja sih ya. Ya yang Nggak terima ada. padanya apa gimana?
ya mapan. Semua cewek pasti mau yang mapan, tapi kalau udah suka walaupun nggak mapan Iya benar Ya. juga. Kayak kalau sudah suka udah ya pasti gimana apa pun ya? tetap suka gitu, walaupun ya gitulah. Walaupun segimanapun dia yang pasti Benar, menerima kan. Benar. Udah suka. Tapi kalau udah saling suka gitu ya, pasti terus lah ada apa namanya interaksi dan komunikasi. Iya gitu. benar. Ada menunjukkan ketertarikan lah gitu kalau suka. Ya guys, gugup guys, jujur. Ini kakak terakhir ngedate kapan? Udah lama sih, sebelum bulan puasa kemarin, sebelum pulang mudik. Oh berarti sempet udah balik dari dapet Bandung, mudik, ya. dapet mudik. Oh, dapet mudik habis itu balik lagi sini. Iya. Berarti udah sekitar 2 bulan, Apanya? sebulan lah. Oh, Ngedate sebulan terakhir. yang lalu. Terus bisa dibilang kakaknya nih ada pingin punya pasangannya lebih tinggi apa gimana? Lebih Dari tinggi kakaknya? maksudnya? Orangnya, misal Oh, iya badannya dong, pasti. lebih tinggi ya? Masa yang pendek? Ya, siapa tahu kan. Nanti dikira adenya lagi. Kira ya apa namanya? Ngajak adik jalan-jalan. Bener. Terus kakak nih apa ya bisa dibilang ngerantau sendiri berarti di sini? Ngerantau. Tapi ada temen sih, tapi nggak bareng, cuma ada temen aja. Ada temen, ya setidaknya ada temen lah, Iya, kenal lah, bisa diajak kemana-mana gitu. Bener. Berarti pasangan belum ada. Belum. Terus kalau di Bali nih, kan orang Bandung, biasanya di Bali ke pantai, suka ke pantai nggak? Suka. Nyanset apa nyanrise biasanya? Kalau aku sih sukanya nyanset sih. Sama. Soalnya kalau sunrise masih tidur. Iya masih tidur susah bangun lah ya. Bener. Mau bangun juga, Ngantuk. wah gimana cara bangun? Bener. Berarti emang seringan nyanset ya? Jarang sih. Jarang. Tapi pantai yang paling suka di Bali yang Di Uluwatu sih. Uluwatu ya? Jauh sih. Iya, tapi bagus. Bagus banget. Tapi kalau dari sini enggak, 30 menit. Iya, jadi ini paling kena macet di Jimbaran dikit lah, kena macet di Unut itu. Justru aku kalau lihat cewek depan mata langsung tuh emang agak gugup. Udah lama juga nggak keluar sama cewek kan. Berarti kakak itu suka cowok yang sederhana apa yang jadi diri sendiri? Iya, ya yang jadi diri sendiri lah. Jadi diri sendiri Apa padanya adanya, ya. iya. Jadi kalau ngedeketin di awal tuh emang harus jadi diri sendiri bukan orang lain itu biar apa namanya nggak palsu kan kelihatannya. Benar-benar. Terus kan ada kadang tuh orang yang ingin menang sendiri gitu dalam hubungan. Kalau kakak tuh tipe orang yang mengalah ingin menang dalam hubungan. Iya, gimana ya? Perasaan itu tadi udah ditanyain nih. Iya kan? Iya, masa nanya lagi. Ya kan? Beda orang Tapi yang jawabannya sama aja. Sama aja. Gak ada yang menang, gak ada yang kalah. Harus yang bener yang menang. Ngerti nggak sih? harus setara. Iya. Terus kalau kakak nih kalau cowok selingkuh atau cewek selingkuh, kakak tuh orang yang ngasih maaf apa ngekat langsung? Kalau selingkuh enggak sih, enggak ada maaf. nggak ada maaf, Udah langsung, sampai situ aja. langsung cut berarti ya? Iyalah, kan selingkuh. Kakak pernah kena kejadian gitu? Kayaknya pernah deh. Kayak semua manusia pernah deh Iya, ya? Gak bener. ada yang nggak pernah. Kalau enggak ya kitanya yang selingkuh. Iya, Iya nggak sih? bener. Pasti. Dibilang setia juga pasti ada gininya. Iya benar. Itu namanya kan apa? Manusiawi. Tantangan hubungan, Oh, iya. manusiawi juga. Maaf ya suaranya emang hilang kelamaan nge-stream juga. Kebanyakan ngomong. Too much yapping.
Terus kakaknya biasa kalau kakak tuh mandangnya kalau ngedate itu mau nggak misalnya keluar sama cowok yang cuma bawa motor gitu kan sekarang tuh ada perdebatan gitu kalau cewek tuh harus dijemput pakai mobil atau gimana gitu kakak tuh mau nggak masih mau atau enggak untuk dibonceng naik motor keliling gitu untuk first mau date aja gimana? sih, kan nggak semua cowok punya mobil kan. Iya, siapa tau kan ada kriteria harus punya mobil gini-gini. Enggak juga, Ya, emang apalagi tergantung kan kalau udah yang kecintaan kan, jalan pun nggak apa-apa. Bener juga. Iya, Intinya semua harus didasarin sama ada cinta. benar. Setiap hubungan gak sih? Nah, sabar sih minum dulu. Ini abisin aja sekalian. Takut kurang. Tapi menurut kakak, aku tuh gimana orangnya? Kalau dari Gimana? kelihatan Nggak tahu ya. apa namanya kelihatan first impressionnya gitu. Nggak tahu ya. Kalau cuma ngobrol-ngobrol doang nggak tahu. Berarti harus kayak gimana biar lebih tahu? Ya harus. Jalan? Iya. Oh ya jalan yuk. Iya. Tapi kan kalau cuma ngobrol-ngobrol doang kan nggak bisa langsung Iya, menilai gitu kan. menilai ya. Gimana Harus kayak tahu juga gimana. backgroundnya juga harus kayak gimana. Benar. Background keluarga gimana, apa minat dan bakat. Kalau kakak hobinya apa? Apa ya? Apa ya hobi aku? Jalan-jalan, apa? Ini jalan-jalan deh kayaknya. Jalan-jalan. Susah ya mendeskripsikan hobi. Iya nggak tahu. Kalau kakaknya? Kalau aku off-road, balap, Oh. sama stream, hobi. Iya iya. Ya, lumayan banyak. Menghasilkan juga kan. Iya, yang stream menghasilkan, yang off-road enggak. Karena Cuma buang duit. Ya, main mobil tuh buang duit. namanya juga hobi kan. Iya. Terus kalau kakak nih, ini pertanyaan terakhir banget. Kalau kakak tahu deketannya kakak itu Wota atau fans JKT48 kayak gimana menurut kakak? Iya. Itu oke misalnya aja dia sih. dia misalnya hobinya dia itu Oke aja. oke aja Nggak dan apa-apa. menerima. Selagi nggak ngeganggu hubungan kan, Hmm. nggak apa-apa aja. Oh berarti nggak yang red flag banget lah ya kalau suka. Kakaknya itu gitu. fans. Iya fans Oh, JKT. pantesan. Iya. Makanya kan nanya Kenapa gitu. ngefans? Karena butuh anu aja sih. Apa? Butuh pelampiasan setelah nggak punya cewek aja sih. Jadi jadi- kayak nontonin mereka kayak seru, dapat semangatnya Jadi gitu. sama kayak cewek yang suka K-pop. idol, ya K-pop Iya. gitu ya. Oh. Kayak Ternyata gitu cowok sih. juga suka ya? Cowok juga Oh, suka kayak pikir gitu. enggak. Itu seru sebenarnya. Jadi sebenarnya banyak teman-teman yang JKT juga yang kayak gitu sama lah Apa tuh? gininya nasibnya gitu di percintaan. Oh, Jadi kebanyakan makanya sekarang banyak Wota gitu. banyak apa? Banyak fans JKT. Oh, Kalau kakak berarti bisa-bisa aja asalkan emang suka sama orangnya ya. iya. Benar. Dan orang Terus itu juga kalau nggak ngeganggu hubungan ya nggak apa-apa. berarti nggak yang mau yang fanatik banget juga gitu ya. Selagi pacaran yang jadi pacar ini di treat sebagai ya bisa dibilang orang yang paling dia sayangin berarti nggak apa-apa. It's Iya, oke. nggak apa-apa. Tapi ya yang jangan ngeganggu hubungan juga. Iya iya. Intinya kalau ketemu gitu ya udah nggak usah Nggak usah. ngeliat-ngeliat itu gitu. Benar. Ya, gitu. Fokus sama pasangan. Iya benar. Aku ngerti. Agree. Oke. Thank you ya kak. Thank you. Udah. Terima kasih. Terima kasih. Sudah selesai acara blind date. Sangat-sangat menguras tenaga saya ya guys ya. Bro, ini benar-benar deg-degan, kurang lama bro, itu udah bikin aku udah lucu. Aku benar-benar
deg-degan banget. Di antara ketiga itu beneran deg-degan banget. Gak bisa ngomong lah ya, ini terlalu aduh lah, too much water. Otak guys, sumpah ini benar-benar drowning energy parah, tapi so far seru semua. Blind date-nya seru semua. Aku benar-benar nggak tahu harus seperti apa gitu loh menanggapinya, karena aku juga jarang keluar sama cewek. So gimana menurut kalian segmen kali ini? Apa yang mana paling kalian amazed lah sama segmen kali ini? Itulah POV kalau Rama Wisananta itu keluar gitu. Grogi, udah pasti grogi gitu. Grogi guys. Enggak benar-benar sedeg-degan itu, segrogi itu. Kayak susah banget ngobrol sama cewek tuh, gak ada yang gampang guys, susah guys. Tapi kan kita nggak tahu backgroundnya, belum ada chat-chatan sama orangnya juga. Memang guys, aku too much yapping, too much wota. Kan itu harus diverifikasi juga guys, kalau memang apakah wota itu akan diterima di society gitu guys. Yang kedua bikin sekamat. Yang kedua aku bener-bener big L banget, terdiam banget, susah banget guys. I feel like god damn bro, god damn, it's very very hard to say something in front of the girls that I see first time without briefing, without chatting with them. That's very very make me feel like speechless. Susah banget diungkapin nih. Seret keringat dingin. Big way. Thank you buat kalian yang ramein tadi. Keren banget, thank you banget, bagus banget. Thank you banget kalian, rame banget. Hard to watch. It's very very hard for me, jujur. Karena aku kalau udah lihat cewek, interaksi sama cewek tuh kadang kayak gitu guys, nggak punya yang namanya ya masih kelihatannya. Kalau di chatting mah beda guys. Kalau di chatting tuh masih bisa yang namanya benar-benar seaktif itu, segombal-gombal itu. Tapi kalau ketemu real life tuh aku memang agak gagu dikit lah. Gagunya gagu banget. Yang terakhir emang kayak lagi main online dating terus meet up. Yang pertama kayak konseling. Date 1 konseling. Date 2 facing reality. Yang ketiga meeting with introvert. It feel like damn, susah banget guys. Dari ketiganya apa prefer ke nomor berapa gitu. Iya tuh ngomong aja, prefer ke nomor berapa ya. Kalau dari segi obrolan sih dari segi obrolan yang nyambung sih nomor 1 ya. Kalau dari segi obrolan yang kita bisa obrolin. Tapi kalau ntar deh ngomongnya habis nih mau jalan-jalan sama nomor 3 nggak? Habis mau jalan-jalan menjelajah balik sama nomor 3 nggak tahu guys, nggak guys. Nggak tahu guys, kan ini stream sampai jam 9. Kan streamnya sampai jam 9. Jadi nggak bisa nambah. Masa aku keluar sih habis ini gitu loh. Meanwhile, in our universe. Anjing germo tiba-tiba. Thank you Pak. Thank you. Bye. Let's go. Bangsat, buka pintu tiba-tiba ada cewek pepe.